criminal offensive side eye. Tapi bohong. Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan potensi dan tentang Indonesia menjadi negara maju. Bagaimana kekayaan alam Indonesia? Nah, bagaimanakah kekayaan alam di Indonesia? Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, baik dari segi keanekaragaman, sumber daya energi, mineral, bahan baku industri, hingga potensi pariwisata yang seluruhnya tersebar dari Sabang sampai Merauke. A few moments later. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP 2020, Indonesia memiliki kurang lebih 17.499 pulau dengan luas total wilayah 7,81 juta km². Dari total tersebut, 3,25 juta km³ adalah lautan, 2,55 juta masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif wilayah yang diakui kekayaan alam. Sementara, menurut Sutoyo dalam jurnal Buana Science 2010, Indonesia memiliki kawasan hutan hujan tropis terbesar di Asia Pasifik yang diperkirakan 1.048.400 km³ yang mengandung 10% dari spesies tanaman bunga dunia, 12% spesies mamalia dunia, 16% spesies reptil dan amfibi dunia, 17% spesies burung dunia. Kekayaan tersebut membuat Indonesia masuk ke dalam kategori mega biodiversity atau salah satu negara yang dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Sementara, menurut Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM 2019, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya pertambangan yang sangat besar. Beralih ke bidang pariwisata, keanekaragaman alam dan budaya Indonesia yang dimiliki Indonesia membuatnya memiliki potensi pariwisata yang sangat kaya. Potensi pariwisata bisa dibagi menjadi wisata alam dan wisata budaya. Wisata alam terkait dengan daya tarik keindahan alam berupa laut, pantai, lembah, pegunungan, dan lain sebagainya. Sementara wisata budaya terkait dengan daya tarik keindahan unsur-unsur budaya masyarakat yang dapat diamati secara langsung di desa adat atau melalui pertunjukan seni. 2. Bagaimana pengembangan industri strategis di Indonesia? Industri strategis adalah jenis industri yang bisa menghasilkan barang atau jasa dengan nilai tambah yang tinggi. Pada mulanya, industri strategis di Indonesia berkaitan dengan pengembangan industri pertahanan dan keamanan seperti pembuatan senjata, peruang, dan alat perang. Namun seiring jalannya waktu, industri strategis melembar ke dalam berbagai bidang usaha yang berisi teknologi kemajuan. Sejarah perkembangan industri strategis dimulai dengan perkembangan industrialisasi modern pada masa Orde Baru. Sudut pemerintah membentuk tim pelaksanaan pengembangan industri strategis BPIS pada tahun 1989. BPIS kemudian menjadi lembaga non-pemerintah yang bertugas untuk membina pengelola dan menggambarkan 10 badan usaha milik negara BUMN industri strategis, diantaranya adalah yang satu, PT IPTN, yaitu Industri Pesawat Terbang Nusantara. Yang kedua,
PT PAL, yaitu penantaran angkutan laut. Yang ketiga, PT INKAI, industri kereta api. Yang keempat, PT INTI, industri telekomunikasi Indonesia. Yang kelima, PT PIDAD, perindustrian TNI angkutan darat. Yang keenam, PT Dahana sebagai industri bahan peledak. Ketujuh, PT Krakatau Steel sebagai pusat industri bayang. 8. PT Barat Indonesia sebagai pusat industri alat berat. 9. PT Bisma Indra sebagai pusat industri permesinan atau diesel. Yang terakhir, PT LEN, yaitu Lembaga Ekonomi Nasional. A few inches later. Bagaimana karakteristik negara maju dan upaya Indonesia menjadi negara maju di dunia? Negara maju adalah negara yang sudah mengalami kemajuan yang pesat dalam penggunaannya sehingga berhasil standar kualitas hidup yang baik dalam berbagai bidang. Contoh negara maju adalah Singapura, Korea Selatan, Jepang, Rusia, Amerika, Inggris, Uranas, Jerman, dan sebagainya. Lebih jelas karakteristik negara maju bisa dilihat dari berbagai sisi, di antara 1. Tingkat kesejahteraan. 2. Kualitas sumber daya manusia. 3. Perkembangan industri dan perdagangan. 4. Penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup untuk Pramasati. Om Santi 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 Om.